Terenggiling adalah mamalia nokturnal yang sering ditemukan di wilayah tropis dan subtropis. Mereka termasuk dalam spesies ordo Pholidota yang ditandai dengan tubuh panjang mencapai 1 meter dan seluruhnya dilapisi sisik keras sebagai perlindungan. Sisik ini terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku manusia. Terenggiling dikenal sebagai hewan soliter, hidup sendirian, dan sisik mereka berfungsi sebagai pertahanan. Dalam situasi ancaman, mereka dapat menggulung tubuh mereka menggunakan sisik sebagai perisai, juga sebagai senjata untuk mengusir predator atau gangguan lainnya. Terenggiling juga memiliki keunikan lainnya dalam menjaga diri dan menandai wilayahnya. Di alam liar, terenggiling bisa hidup 15 hingga 20 tahun, sedangkan di penangkaran lebih dari 35 tahun. Sayangnya, perdagangan ilegal dan perburuan serius mengancam kelangsungan hidup mereka. Mereka juga dapat menyemprotkan cairan berbau busuk dari kelenjar analnya saat terancam. Terenggiling terdiri dari 4 spesies yang mendiami wilayah Afrika dan 4 spesies yang tersebar di wilayah Asia. Sayangnya, ke-8 spesies ini kini menghadapi ancaman kepunahan akibat perdagangan ilegal. Meski sisik mereka mampu memberikan perlindungan dari predator, namun mereka tak dapat melawan ancaman yang datang dari manusia. Ironisnya, sikap defensif terenggiling justru membuat mereka lebih rentan terhadap penangkapan dan eksploitasi oleh manusia. Perburuan dan perdagangan ilegal terenggiling dipicu oleh harga tinggi yang diberikan pada berbagai bagian tubuh mereka. Menurut informasi perdagangan satwa dunia, harga 1 kilogram daging terenggiling mencapai $1.200 atau setara dengan 16 juta rupiah. Sementara sisik terenggiling dapat mencapai harga $3.000 per kilogram atau sekitar 40 juta rupiah. Di Cina, hampir semua bagian tubuh terenggiling dimanfaatkan, termasuk daging, darah, organ dalam, lidah, dan kulit. Dipercaya bahwa berbagai bagian tubuh ini memiliki manfaat sebagai obat tradisional, termasuk obat bius dan obat kanker, serta digunakan sebagai bahan baku narkoba. Di berbagai daerah, daging terenggiling bahkan dianggap sebagai simbol status sosial. Meskipun sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, terenggiling di Indonesia masih menjadi target perburuan liar yang kemudian diselundupkan ke luar negeri, termasuk Singapura, Vietnam, Thailand, Taiwan, dan Tiongkok. Seekor terenggiling dapat memakan sekitar 20.000 semut setiap hari atau sekitar 73 juta semut setiap tahunnya. Terenggiling muda tidak memiliki sisik yang tumpang tindih dan memiliki berat sekitar 80 hingga 450 gram serta panjang sekitar 6 inci saat lahir. Meskipun belum memiliki kemampuan berjalan, mereka mengikuti ibu mereka yang menyusui mereka dari kelenjar susu selama 3 hingga 4 bulan. Terenggiling muda mulai mencari pasangan pada usia sekitar 1 tahun. Pada saat ini, organ reproduksi mereka sudah siap secara anatomi dan fungsional. Proses reproduksi terjadi setahun sekali, baik pada musim panas maupun musim gugur. Sebagai spesies yang sangat tradisional dan teritorial, musim kawin menjadi satu-satunya waktu di mana mereka berinteraksi dengan terenggiling lainnya. Terenggiling jantan menarik perhatian terenggiling betina dengan cara buang air kecil, menghasilkan bau yang kuat. Betina dapat mengenali dan menemukan jantan melalui indera penciuman yang tajam mereka. Setelah terjadi kopulasi,
terenggiling betina akan hamil selama 120 hingga 150 hari. Saat melahirkan, bayi terenggiling memiliki berat sekitar 80 hingga 450 gram dan panjang sekitar 6 inci. Pada tahap ini, sisik mereka masih sangat lembut, putih, dan tidak tumpang tindih. Sisik-sisik tersebut akan mulai mengeras dalam 2 hari setelah kelahiran, dan terenggiling muda dapat berjalan setelah mencapai usia 2 minggu. Walaupun begitu, terenggiling muda tetap mengikuti ibunya saat perjalanan. Ibunya menyusui anak-anaknya dari kelenjar susu hingga mereka mencapai usia 3 hingga 4 bulan. Setelah mencapai usia ini, mereka mulai beralih untuk memakan semut, rayap, dan berbagai serangga lainnya. Pada saat mencapai kematangan seksual, ibu terenggiling kemudian akan meninggalkan anak-anaknya. Terenggiling hidup dengan memakan hewan kecil seperti semut atau rayap. Uniknya, mereka tidak memiliki gigi yang dapat digunakan untuk mengunyah. Saat mendapat makanan, mereka tidak akan mengunyah makanannya, melainkan langsung mengolahnya di dalam perut mereka. Di dalam perut, makanan itu akan mereka olah menggunakan kerikil yang sengaja mereka telan untuk membantu mengolah makanannya. Meskipun tidak punya gigi, terenggiling memiliki lidah yang panjang, bahkan panjang lidah mereka bisa mencapai 40 cm lebih hingga melebihi panjang tubuhnya. Pada lidah mereka, terdapat air liur lengket yang dapat membantunya untuk menangkap serangga. Dengan lidah itu pula terenggiling dapat melepas kotoran yang ikut melekat pada lidahnya. Saat terenggiling memakan semut, proses penyaringan terjadi di kerongkongan mereka. Cara ini mirip dengan minum, di mana mereka mengeluarkan lidahnya dan dengan cepat memasukkan kembali lidah tersebut. Terenggiling menggunakan indera penciuman yang tajam untuk menemukan semut atau rayap, dan begitu menemukan lokasi yang diinginkan, mereka menggunakan cakar kaki depannya untuk menggali hingga semut atau rayap keluar dari sarang. Cakar kaki depan biasanya lebih panjang dari cakar kaki belakang. Setelah itu, mereka menggunakan lidah panjang dan lengket untuk menangkap semut atau rayap sebagai makanan mereka. Sebagai pemangsa serangga, terenggiling berperan sebagai pengendali populasi rayap yang sangat penting di habitatnya.